Baik, selamat malam Bapak Ibu. Pada hari ini tanggal 6 Mei akan dibawakan materi terkait pandangan bioetika terhadap human cloning atau cloning manusia yang dibawakan oleh Romo Dr. Kusmarianto. Beliau dari Sanata Dharma, kemudian juga korespondensi UNESCO. Yang kedua, materi pengaturan human cloning dalam hukum Indonesia dibawakan oleh Ibu Dr. Yovita Arimangesti. Khusus hari ini agak spesial karena materi untuk Romo akan saya berikan maksimal 15,5 menit ya Romo. Dan khusus Bu Yovita saya harap maksimal 3 menit saja. Baik, silakan Romo bisa langsung meng-share, kemudian nanti jika ada yang bertanya bisa langsung chat pribadi ke saya atau lewat WA. Saya harap bisa menyebutkan nama dan instansi. Terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terhormat. Ini saya kenal beberapa orang, itu tadi ada Dr. Sigit, ada Dr. Fauzia Rahma, dan nggak tahu lagi ada siapa lagi. Baik, saya diminta untuk berbicara mengenai human cloning dilihat dari segi bioethics. Hanya saja oleh karena bioetik itu harus yang direnungkan adalah data-data biologi, maka nanti saya sebentar akan share tentang bagaimana cara melakukan cloning itu. Cloning berasal dari bahasa Yunani, klon yang berarti tunas. Kalau pada zaman sekarang misalnya Anda melakukan cangkok, misalnya cangkok itu rambutan misalnya, itulah namanya klon. Jadi cloning itu apa? Ialah cara reproduksi aseksual yang menghasilkan sebuah individu yang mempunyai identitas genetik yang secara virtual identik dengan seorang individu yang sudah ada lebih dahulu. Nah, ini definisi yang agak complicated. Tapi anyway, apa itu cara reproduksi aseksual? Cara reproduksi aseksual maksudnya ialah tentu saja tidak ada sel seks, yakni ovum dan sperma. Itu yang kita sebut sebagai sel seks, yakni ovum dan sperma. Demikian juga tidak ada hubungan seks di antara laki perempuan ataupun jantan betina, sehingga dia hanya berasal dari satu sel saja, sehingga akan menjadikan mempunyai identitas genetik yang hampir sama dengan patronnya. Oleh karenanya, dulu sebenarnya ada beberapa istilah untuk mengatakan cloning itu apa. Tetapi sejak Dolly berhasil, ketika orang berbicara mengenai cloning, satu-satunya yang dimaksudkan ialah apa yang disebut dengan somatic cell nuclear transfer. Apa itu nanti masih akan kita lihat. Nah, intisari cloning itu apa? Kita semua tahu bahwa perkembangan embrio itu mulai ketika ovum dan sperma mereka dibuai, maka pada hari pertama dia akan membelah menjadi 2, 3, dan seterusnya, 2, 4, 8, dan seterusnya. Secara biologi, itu pada tahap 8 sel, itu dia bersifat totipotens. Totipotens itu apa? Berasal dari dua kata, totus dan potens. Malam Romo, mohon maaf, saya potong sedikit. Menjadi semua sel yang ada pada manusia. Nah, sesudahnya sel itu dia akan terdiferensiasi sehingga dia hanya menjadi satu sel saja. Misalnya sel kulit ya hanya akan menjadi sel kulit saja. Dia kehilangan totipotensinya. Nah, cloning itu apa? Pada dasarnya adalah reprogramming, memprogram kembali apa yang tadinya selnya itu sudah terspesialisasi atau terdiferensiasi, sekarang menjadi totipoten, supaya dengan demikian dia akan bisa menjadi satu individu. Nah, malam Romo, mohon maaf, saya potong. Tolong Romo slide show aja ya Romo ya, di sisi kanan bawah, biar agak besar tampilannya, soalnya kecil di sini. Oke. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Nah, jadi oleh karena berasal dari satu sel,
maka genom makhluk hidup yang baru itu secara virtual akan sama persis dengan masternya. Berbeda dengan reproduksi di mana dari ovum dan sperma, maka manusia yang baru itu completely different, dia berbeda sama sekali dengan ayahnya dan ibunya. Tapi dalam hal cloning dia akan sama persis. Ini ya. Nah, caranya bagaimana melakukan cloning? Sederhananya begini. Ini ada sel ovum yang kemudian yang belum dibuahi tentu saja, lalu nukleusnya dibuang sehingga ini hanya tinggal sel tanpa nukleus. Lalu diambillah satu sel somatik, misalnya dari sel kulit atau sel terserah apapun, kemudian dia diambil selnya, inti selnya, terus kemudian dimasukkan ke dalam ovum yang tadi sudah dihilangkan nukleusnya tadi, dan kemudian ini dirangsang dengan listrik sehingga dia akan menjadi embrio. Nah, sesudah menjadi embrio maka dia akan diimplantasikan atau ditanam di dalam rahim seorang perempuan untuk bisa dikandung sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah keberhasilan Dolly. Ya. Di sini ada dua jenis biri-biri. Yang pertama adalah Finn Dorset, ini wajahnya, mukanya itu putih, sementara yang ini adalah blackfish, itu mukanya hitam. Nah, dari blackfish ini kemudian diambil ovumnya. Ovumnya lalu nukleusnya dibuang. Dari yang Finn Dorset, yang wajahnya putih ini, diambil sel, lalu diambil nukleusnya atau inti selnya. Kemudian inti selnya itu dimasukkan ke dalam dari ovum dari yang blackfish tadi, lalu dirangsang listrik, kemudian dia menjadi embrio. Ketika dia embrio, dimasukkan ke dalam yang blackfish ini. Nah, ketika lahir, dia akan Dolly ini dia tidak sama dengan induk yang mengandungnya, karena induknya blackfish, sementara dia ini putih. Mengapa demikian? Karena si Dolly inti selnya berasal dari sirip. Sehingga antara Dolly dengan induknya itu secara genetis dia akan sama persis. Hampir 99,99% itu dia sama, walaupun ada sedikit yang tidak sama. Ini adalah Dolly. Ya. Nah, orang biasanya berbicara mengenai dua macam cloning. Yang pertama adalah reproductive cloning, yakni cloning untuk mendapatkan anak. Sementara model yang kedua adalah therapeutic cloning, yakni cloning untuk membuat atau sarana terapi. Konkretnya, ketika orang itu berbicara mengenai reproductive cloning, berarti orang ingin mendapatkan anak dengan cara itu. Sementara kalau yang therapeutic cloning, orang mengklon supaya dengan demikian menjadi embrio, dan sesudah menjadi embrio lalu diambil stem cell-nya, dan lalu itu menjadi terapi. Nah, kalau dikatakan ini therapeutic cloning, tadi kita sudah bicara mengenai reproductive cloning atau cloning untuk mendapatkan anak. Katakanlah ini adalah seorang pasien, katakanlah jantungnya bermasalah, ya, maka diambil dari sini selnya, inti selnya, kemudian diambil dari ovum dari seorang perempuan entah siapapun, lalu kemudian nukleusnya dibuang, lalu inti selnya dimasukkan ke dalam ovum yang sudah dibuang selnya tadi, baru kemudian dirangsang supaya menjadi blastosis atau embrio, dan sudah embrio, lalu dia dikembangkan menjadi beberapa macam sel, dan lalu bisa untuk terapi orang yang bersangkutan ini. Oleh karenanya, maka dia disebut sebagai therapeutic cloning. Nah, masalah etisnya apa? Therapeutic cloning itu adalah aborsi. Ya. Mengapa demikian? Ya karena dia sudah ada ovum, ya sudah ada zigot, maksud saya bukan ovum, sorry, sudah ada zigot, lalu akhirnya dipelihara, dibiarkan sampai umur 5 hari sampai dengan tahap blastopista atau blastosis, lalu kemudian diambil stem cell-nya. Padahal etika medis yang sudah ada sejak zaman dahulu kala mengatakan bahwa orang dilarang menyembuhkan pasien dengan cara membunuh orang lain. Jadi kita tidak boleh menyembuhkan orang dengan cara membunuh orang lain. Karena apa? Tugas seorang dokter itu adalah untuk memelihara kehidupan. Oleh karenanya, maka
Ya, apa yang menjadi masalah bioetik dari human cloning? Pertama-tama, hak hidup adalah hak yang paling dasar. Artinya segala sesuatu itu tergantung dari hidup. Kalau kita bicara mengenai human right pun itu hanya milik orang yang hidup. Kalau kita berbicara mengenai hak-hak yang lain, mereka pun ya hanya dari hak hidup. Oleh karenanya, maka hidup tidak boleh diganggu-gugat. Dia menjadi dasar paling fundamental. Ketika ada orang mengatakan, ini adalah kebebasan saya, otonomi saya, padahal pelaksanaan dari otonomi itu nanti akan mengancam hidup, maka oleh karenanya dia harus berhenti. Ya, hidup itu adalah suci bagi kita orang yang beragama karena apa? Ada maksudnya adalah ketika orang itu dilahirkan dari bapak dan ibu, maka dia akan menjadi persona yang berbeda. Sementara kalau dia itu diklon, orang pasti akan membandingkan di antara dua hal ini. Oh, dia klonnya ini, maka kita lihat, oh kesamaannya sama, dan sebagainya. Lalu yang menjadi pertanyaan ialah, kalau orang yang diklon ini melakukan kejahatan, sebenarnya siapa yang harus bertanggung jawab? Ya. Lalu dengan demikian juga timbul pertanyaan mengenai harga dan martabat manusia. Apakah kita masih bisa bicara mengenai kesamaan harga dan martabat ketika ada orang yang dibuat demikian? Risiko kesehatan jelas bahwa hasil dari cloning itu dia tidak mulai dari nol. Artinya umur sel itu dia tidak mulai dari nol, tetapi hanya melanjutkan induknya. Konkretnya, biri-biri biasanya pada umur 12 tahun dia akan mati secara natural. Dolly yang diklon pada waktu diklon dia umurnya 6, induknya berumur 6 tahun. Ternyata ketika Dolly hasil dari cloning itu berumur 6 tahun, secara biologis dia sama persis seperti biri-biri yang berumur 12 tahun. Sehingga kalau katakanlah kalau ada seorang yang berumur 50 tahun diklon, lalu ketika anaknya katakanlah begitu umur 20 tahun, secara biologis dia sudah sama dengan yang 70 tahun. Ini kan lalu menjadi masalah. Ini ada erosi kehidupan keluarga, ini bagaimanakah hubungan antara yang klon dengan yang masternya? Apakah dia ibunya atau bukan? Ini yang menjadi masalah. Apakah anak yang dilahirkan itu adalah ibu? Masalahnya apa? Karena hubungan ibu dan anak itu bukan hanya soal sebutan. Ini tanggung jawab juga soal pendidikan. Orang tua lah yang bertanggung jawab terhadap pendidikannya. Ya. Lalu dari segi teknis itu sangat tidak efisien. Dolly itu perlu 434 sel telur, lalu akhirnya hanya mendapatkan 1 Dolly ini saja. Ya. Jadi teknik cloning itu sendiri menjadi sesuatu yang masih sangat diperdebatkan. Nah, mengkloning Dolly itu sendiri, dia mengatakan bahwa mengkloning itu sama dengan lotre, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Artinya cara yang sama, alat yang sama sekarang dipakai dia berhasil, tetapi besok oleh orang yang sama dengan cara yang sama, alat yang sama, ternyata dia tidak berhasil. Nah, kalau dalam binatang saja ada banyak yang defects, maka manusia pasti akan menjadi lebih buruk lagi. Nah, tadi sudah saya katakan misalnya, apakah nanti kita bisa bicara mengenai individu yang unik? Karena ada 2 orang atau 3 orang atau orang yang sama. Lalu soal kebebasan, dosa, dan kesalahan, misalnya tadi sudah saya katakan, kalau yang diklon itu dia melakukan kejahatan, siapa yang harus dihukum? Yang bersangkutan atau ibunya atau siapa yang harus dihukum? Lalu eugenik. Eugenik berasal dari 2 kata, eu itu baik, genik itu gen baik. Nah, biasanya sama seperti produk-produk yang lainnya, suatu produk pasti ada quality control, ya, ada quality control-nya. Jadi kalau menghasilkan HP, pasti ada HP itu nanti akan ada yang defek lalu dibuang. Nah, bagaimana dengan anak hasil cloning ini? Apakah dia nanti kalau defek dia juga dibuang, dan ini sama dengan hukuman mati? Apakah kita adil menghukum mati orang yang tidak bersalah? Ya. Kemudian faktor keturunan dia pasti akan menjadi miskin
karena apa? Hanya berasal dari satu keturunan, bukan dari dua saja. Nah, kemudian saya mau bicara sedikit masalah hukumnya. Apa yang menjadi masalah hukum? Sebenarnya anak itu tadi, dia bisa punya beberapa ibu. Ibu genetis, yakni yang mendonorkan nukleusnya. Ibu genetis nomor 2 adalah ibu yang mempunyai sel telurnya. Lalu ibu kandung adalah ibu yang mengandung. Ya, bisa juga ibu yang surrogatnya antara ini. Bisa juga ibu sosial yang memelihara, yang nanti sesudah jadi lalu dipelihara, atau ibu yang memesannya. Misalnya seorang ibu punya anak, anaknya dia tidak bisa punya anak, maka si ibu itu pesan untuk diklonkan. Lalu dengan demikian ini menjadi masalah hukum yang tidak mudah dalam kasus ini. Ya, sehingga dengan demikian ada banyak hal yang harus bisa diselesaikan. Oke, dari saya terima kasih. Waktu saya sudah terlambat. Oke, thank you. Selamat malam. Ya, baik. Terima kasih Romo. Pas ya, hampir 15 menit, nggak apa-apa. Nanti ini sudah beberapa pertanyaan yang masuk, tetapi nanti akan saya kumpulkan dulu setelah narasumber kedua memaparkan materi. Mungkin bisa ditutup Romo slide-nya. Oke. Ya. Baik, silakan untuk Bu Yovita, maksimal 3 menit ya Bu ya, biar kita masuk ke bagian tanya jawab. Iya, selamat malam, salam jumpa kembali semuanya. Ya, saat ini saya akan memaparkan persoalan human cloning dilihat dari sisi hukum positif Indonesia. Tadi mengenai teknis itu sudah diuraikan oleh Romo Kusmarianto. Lalu kemudian kalau tadi sebenarnya yang menjadi refleksi hukum dari human cloning ini, Romo sudah memberikan lebih banyak, meskipun saya di sini mencatat ini hanya 6, tapi ternyata persoalan yang juga harus menjadi permenungan hukum itu lebih dari sekedar rekayasa genetik, reproduktif cloning, therapeutic cloning, eugenik, dan persoalan lainnya. Ternyata masih banyak sekali. Dan memang harus diakui bahwa terkait dengan bioteknologi ini, hukum seolah-olah sangat ketinggalan, ya. Dalam hal ini human cloning itu tidak disebutkan sama sekali di dalam hukum Indonesia. Artinya belum ada pengaturan tentang human cloning di dalam aturan hukum Indonesia. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, di pasal 74 di situ tertulis mengenai reproduksi dengan bantuan. Nah, kemudian ada peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti peristiwa hukum berupa reproduksi itu dengan melalui PP nomor 61 tahun 2014. Nah, barulah di alinea ke-15 pada bagian penjelasan disebut di situ ada istilah human cloning yang merupakan teknologi reproduksi manusia. Tetapi pengaturan lebih lanjut tentang ini tidak ada. Di dalam undang-undang yang dijelaskan di situ atau diatur di dalam undang-undang itu adalah persoalan embryonic stem cell, ya, yang oleh undang-undang tidak boleh atau tidak diizinkan untuk dilakukan riset terhadap human embryonic stem cell. Sedangkan kalau kita lihat juga dari keterangan Romo tadi mengenai proses proses cloning manusia itu tentu membutuhkan embrio. Nah, sementara undang-undang memberikan batasan ini. Lalu persoalan yang tak kunjung selesai terkait dengan embrio itu bahwa embryonic stem cell itu pun menjadi suatu persoalan. Karena biasanya embrio itu diambil dari sisa hasil IVF. Nah, persoalannya di sini, pada pasal 43 diatur bahwa pada kehamilan di luar cara alamiah atau reproduksi dengan bantuan, itu harus memusnahkan spare embrio atau embrio sisa. Sedangkan kalau kita lihat memang bahwa pemusnahan ini sama artinya dengan melakukan terminasi terhadap nilai manusia itu sendiri. Nah, kemudian
di dalam peraturan perundang-undangan pada Kemenkes nomor 833 dan 834 di situ dijelaskan bahwa embrionik pluripoten dan totipoten itu dilarang. Berarti dalam hal ini hukum kita masih tidak membuka peluang atau tidak memberikan legalitas ketika melakukan human cloning, meski tidak ditulis secara eksplisit. Nah, menjadi tantangan bagi hukum ke depan, mengingat bioteknologi ini juga sudah sangat berkembang sedemikian rupa, dan ini mungkin bisa kita diskusikan di sini, akankah pada suatu saat nanti hukum Indonesia akan memberikan legalisasi terhadap penelitian embrionik dengan alasan kemanfaatan. Kemudian terhadap spare embrio, apakah ada cara yang baik mungkin, sehingga kalau dibiarkan tentu ini sama halnya dengan membiarkan embrio-embrio itu mati, tapi juga kemudian kalau mau diadopsi itu akan bagaimana akibat hukumnya. Ya, ini yang masih menjadi sebuah permenungan tentunya bagi perkembangan hukum Indonesia di masa mendatang. Mungkin ini dulu yang juga bisa saya sampaikan. Nanti saya harapkan di dalam diskusi kita akan menemukan suatu wacana baru, baik dalam hal memahami dari sisi bioetik terhadap human cloning ini, dan bagaimana kira-kira untuk hukum Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Yovita. Kita bisa langsung masuk sesi tanya jawab, bisa langsung mengechat kepada saya atau melambaikan tangan via Zoom ya, tentu saja yang di sisi kanan Bapak Ibu di bawah daftar nama peserta, raise hand. Oh ya, Pak Peter, yang kedua ya, ini ada yang ke satu masuk dulu ke saya, kepada Romo. Romo ada yang menanyakan kepada saya melalui chat, sebetulnya penolakan mengenai cloning manusia di Indonesia lebih mengarah kepada ketakutan akan adanya individu yang sempurna, misalnya yang sebelumnya orang pintar menjadi pintar. Harusnya bagaimana Romo menyikapi, kan bisa saja cloning manusia itu tidak selalu sempurna, artinya bisa mengalami kemunduran. Itu yang mungkin belum dipahami oleh masyarakat. Silakan Romo. Saya kira ketakutan akan manusia yang sempurna, saya kira masih terlalu jauh ya. Yang pertama-tama, otak itu ternyata tidak bisa diklon. Sehingga kalau ada orang yang bercita-cita mengklon misalnya Albert Einstein begitu ya, ternyata itu hasilnya itu tidak sama ketika yang diklon itu adalah dari otak. Sementara dari apa yang ada yang terjadi dari segi teknik itu sendiri belum sempurna. Artinya apa? Individu yang lahir dari cloning ternyata mempunyai cacat yang banyak. Seperti tadi ya, si Dolly, ternyata ketika dia umur 6 tahun, dia secara biologis itu dia sama dengan yang berumur 12 tahun. Artinya bahwa menjadikan manusia sempurna dengan melalui cloning saya kira masih terlalu jauh ya, masih terlalu jauh karena dari segi tekniknya sendiri itu cloning sudah berjalan saya kira berapa ya, 30 tahun saya kira kalau dihitung dari sekarang. Hampir tidak ada banyak improvement yang dari segi tekniknya ya. Dari segi tekniknya tidak banyak improvement yang ada di situ. Apalagi dari segi teknik ini masih boros, dalam arti memerlukan ovum yang sangat besar. Dan harga ovum itu sendiri sangat mahal. Dan oleh karenanya saya kira masa depan, kalau saya sih melihat masa depan human cloning ini tidak akan banyak maju. Begitu. Pesan saya demikian. Ya. Baik, terima kasih Romo. Jadi memang tidak perlu takut mengenai kesempurnaan. Silakan, ini ada Pak Peter, setelah itu baru Pak Slamet Soeharto. Silakan Pak Peter.
Silakan. Oke, saya beri catatan sebentar ya. Baik, saya hanya ingin menambahkan sedikit ya. Saya sepakat dengan apa yang sudah diutarakan oleh Romo maupun Ibu Yuvita ya. Di sini saya ingin mengatakan bahwa untuk cloning itu kan tadi sudah disebutkan oleh Romo, ada reproduktif dan terapeutik ya. Mungkin barangkali untuk terapeutik ini bisa kita lakukan ya. Oleh karena sekarang itu terapeutik cloning itu memang sangat diperlukan, terutama untuk penyembuhan organ-organ yang sudah rusak tidak bisa ditreatment tapi memerlukan transplantasi. Padahal sekarang kita tahu donor organ itu sangat terbatas dibandingkan mereka yang memerlukan itu sangat jauh bedanya. Terutama misalnya ginjal. Ini sangat banyak selisihnya antara keperluannya dan yang tersedia. Tetapi ini mungkin ada jalan keluar. Tadi sudah disebutkan juga tentang embryonik dan somatic stem cell. Mungkin kita bisa ambil yang somatic stem cell ya. Itu secara etik masih lebih lebih bisa ditolerir. Nah, kita memang tidak bisa memakai embryonic stem cell karena bagaimanapun embrio itu ada potential human being. Nah, pasti ada human dignity, dan nanti untuk future children yang nanti punya otonomi juga, hak asasi manusia dan dignity. Nah, ini yang tentang keperluan treatment untuk penyakit-penyakit tertentu, memang ada suatu persaingan ya antara academic pursuit dan ethical concerns. Memang tidak boleh meninggalkan hal-hal yang etis, maka mungkin komprominya adalah therapeutic cloning bisa ditolerir dengan memakai somatic stem cell. Jadi misalnya ada seorang penderita kanker liver tidak bisa disembuhkan, maka dari sel-sel somatik tersebut bisa dimasukkan ke organ itu sehingga bisa tumbuh jaringan liver yang normal. Itu sebagai contoh yang sederhana. Tetapi bukan untuk reproduktif, karena adanya suatu reproduksi untuk individu yang baru, kita harus melihat kerangka yang lebih luas, yaitu adanya keluarga, adanya ibu dan anak, kemudian berproses menjadi seorang individu yang baru. Itu memang harus kita pegang itu. Jadi untuk academic pursuit yang bersifat therapeutic cloning itu ada yang disebut ALARA principles. Ya. Jadi as long as reasonably achievable. Jadi sejauh dengan alasan yang kuat, termasuk ethical ground, maka itu bisa dicapai. Saya rasa itu tambahan saya, dan juga saya mohon mungkin ada tanggapan dari Romo atau Bu Yuvita. Terima kasih. Ya, untuk Dr. Peter ya, terkait dengan somatic cell itu berdasarkan hukum Indonesia itu tidak dilarang. Jadi Kepmenkes nomor 833 tahun 2009 itu mengizinkan jika sumber dari stem cell itu adalah stem cell yang non embryonik. Jadi masih boleh untuk digunakan. Dengan peluang yang diberikan hukum seperti ini, artinya penelitian-penelitian dengan menggunakan somatic cell itu dapat dilakukan di Indonesia. Ya. Baik, tanggapan dari saya gini, Romo. Pak. Ya, Pak Peter. Silakan, Romo, kalau mau tanggapi. Therapeutic cloning itu hasilnya bukan adult stem cell. Hasil dari cloning itu adalah embryonic stem cell. Sehingga kalau kita berbicara mengenai therapeutic cloning, itu pasti berbeda dengan adult stem cell ataupun somatic stem cell. Karena hasil dari cloning itu adalah embrio. Nah, saya sepakat bahwa stem cell yang non-embryonic stem cell sebenarnya nggak ada masalah. Seperti tadi Ibu Yovita sudah mengatakan bahwa yang non-embryonic stem cell nggak masalah, dan dengan demikian ini terbuka kemungkinan sangat lebar untuk melakukan termasuk juga untuk terapi. Baik, itu saja. Baik, terima kasih Romo. Ini langsung ada lagi untuk Romo, saya bacakan langsung ya. Bagaimana konflik etis yang terjadi ketika cloning yang dikerjakan menggunakan materi genetika dari mereka yang sudah meninggal? Silakan Romo. Baik, ketika materi genetik itu berasal dari mereka yang sudah meninggal, maka
ini menjadi jauh lebih buruk lagi. Oleh karena apa? Oleh karena dari segi hukum saya kira ini menjadi sangat bermasalah karena orang mempunyai anak seolah-olah dari mereka yang sudah meninggal. Jangankan cloning, ketika bayi tabung atau IVF, ketika orang tuanya sudah meninggal pun itu kan tidak boleh mempunyai anak yang dalam kasus seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini ketika materi genetiknya berasal dari mereka yang sudah meninggal, saya kira persoalan menjadi lebih komplit lagi, lebih complicated lagi di samping yang tadi sudah saya sebutkan, karena ini nanti akan menjadi anaknya siapa? Apakah anaknya orang yang sudah meninggal? Sekali lagi, masalah anak siapa ini pertanyaan sangat serius. Karena apa? Karena ini menyangkut hak dan kewajiban orang tua untuk mendidik anak. Dan itu artinya bukan hanya soal sebutan papa mama, tetapi di situ ada hak-hak hukum, hak-hak sosial dan sebagainya yang menyangkut ini. Mulai dari yang sederhana misalnya, jelas hanya orang tua yang berhak untuk mendidik anaknya. Sehingga orang-orang lain tidak boleh campur tangan kecuali ada kasus khusus. Sehingga dengan demikian kalau orang itu dia dilahirkan dalam keadaan orang tua yang sudah meninggal, walaupun nggak bisa disebut orang tuanya juga ya, karena bagaimana kita harus menyebut si pemilik materi genetik, apakah dia ibunya atau bapaknya atau masternya atau whatever lah, ini menjadi suatu yang masih harus diputuskan karena sampai sekarang belum ada namanya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo atas jawabannya. Silakan Pak Slamet dulu, minta tolong bagian host. Silakan Pak Slamet. Ya, terima kasih Mas Tommy. Selamat malam Romo Kusmarianto, Dr. Jovita dan juga para pemirsa yang lain barangkali. Pertanyaan saya sederhana saja, barangkali nanti terserah Bu Jovita, Pak Romo Kusmarianto. Terkait dengan cloning manusia, ini ada yang pro dan kontra. Jika umpamanya terjadi cloning manusia, saya ingin menanyakan apakah secara etika kehidupan itu diperbolehkan, kalau tidak apa alasannya, dan kalau diperbolehkan juga apa alasannya. Maaf, yang menurut saya tadi terputus-putus tadi. Nah, pertanyaannya. Oh gitu. Jadi apakah cloning manusia diperbolehkan? Kalau boleh apa alasannya, dan kalau tidak apa alasannya? Nah, kemudian ke Dr. Jovita, barangkali ketika misalnya ada kelebihan embrio dalam apa namanya ya, fertilisasi misalnya, ini kemudian dalam Permenkes ya 61/2014 itu harus dimusnahkan. Itu apakah mungkin dapat dikatakan sebagai pembunuhan itu? Ataukah memang itu prosedur yang menurut hukum dilegalkan sehingga tidak melanggar hukum? Karena itu ada potensi kehidupan ketika embrio sudah terjadi ada pembuahan itu ya, mungkin terjadi ada potensi kehidupan. Tapi ketika dimusnahkan ada spare embrio misalnya, apakah dapat dikatakan pembunuhan itu? Itu saja, terima kasih moderator. Ya, terima kasih Pak Slamet. Pak Slamet, jadi yang ke Romo saya ulangi, apakah boleh cloning manusia? Kemudian nanti silakan Romo bisa langsung ditanggapi dulu. Oke, baik dari saya. Tahun 2009 saya kira, saya diundang ke headquarters-nya UNESCO PBB di Paris ya untuk membicarakan mengenai human cloning ini. Pada waktu itu hadir segala macam expert dalam bidang cloning. Saya diundang untuk melihat dari segi bioetik tentu saja. Pada waktu itu semua sepakat bahwa cloning untuk mendapatkan anak atau reproductive cloning itu dilarang. Dilarang baik oleh negara maupun juga oleh agama, sehingga ada semacam kesepakatan besar keseluruhan bahwa itu dilarang. Nah, pada waktu itu yang masih menjadi perdebatan adalah therapeutic cloning. Ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Ya, ada yang mengatakan ya dan mengatakan tidak. Dari perkembangan apa yang terjadi sampai sekarang, tidak banyak lagi orang berbicara mengenai therapeutic cloning. Mengapa demikian? Karena ini mahal. Jauh lebih mudah untuk membuat
stem cell yang non embryonik daripada harus mengkloning. Karena apa? Klon tadi misalnya dibutuhkan ovum yang sangat banyak. Sementara harga ovum rata-rata sudah sekitar satu ovum itu ya sudah hampir sekitar 800 US dollar. Kalau itu katakanlah untuk mendapatkan satu individu, kalau tadi Dolly itu ada 400 sekian, katakanlah kita perlu 300 saja. Berarti itu hanya untuk ovumnya saja itu sudah menjadi mahal. Sekarang teknik stem cell jauh lebih murah daripada memakai itu. Apa yang kita kenal dengan induced pluripotent stem cell ataupun juga dengan F-class stem cell dan sebagainya, itu arahnya saya kira akan menjadi ke sana. Sehingga di dalam laporan-laporan terakhir yang saya baca dari UNESCO, walaupun pada waktu itu terjadi perdebatan, ada pro dan kontra, akan tetapi de facto saya kira tidak ada yang menjalankan itu, tidak ada yang menjalankan therapeutic cloning itu. Saya sendiri personally saya tidak setuju dengan therapeutic cloning, karena apa? Karena itu adalah bentuk aborsi. Hasil dari cloning itu adalah embrio. Lalu embrio, lalu nanti diambil stem cell-nya, maka ini bentuk dari aborsi yang dari segi etika medis, sekali lagi, kita tidak boleh menyembuhkan orang dengan cara membunuh orang lain. Itu dari segi etika kedokteran manapun tidak bisa dibenarkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo. Silakan langsung Bu Yovita. Saya tambahkan sedikit. Sebentar dulu Pak. Jadi untuk Bu Yovita yang dulu ya. reproductive cloning seperti yang dijelaskan oleh Romo Kusmaryanto ini, itu memang saya pikir tidak boleh. Cuman persoalannya memang di dalam hukum kesehatan, rumusan-rumusan yang dipakai itu cenderungnya menggunakan kata reproduksi. Nah, ini yang seringkali secara interpretasi undang-undang atau interpretasi terhadap pasal-pasal itu menjadi samar pemaknaannya antara reproduksi dengan pemahaman nilai hidup manusia itu sebenarnya bukan persoalan reproduksi tapi persoalan prokreasi. Nah, itu yang kadang-kadang membuat seolah-olah semua bisa dijadikan seperti barang yang bisa diproduksi ulang seperti itu. Nah, dalam hal pemusnahan embrio sebagaimana diatur di dalam PP 61 2014, sejarahnya PP itu lahir adalah untuk menindaklanjuti pasal 74, yaitu yang mengatur tentang reproduksi, khususnya reproduksi perempuan. Kemudian di dalam pasal 74 ini, di dalam ayat-ayatnya, di situ dituliskan bahwa pelaksanaan reproduksi itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memang dari awal kelas ini kita buka, kita tidak berbicara persoalan agama, kita berbicara persoalan murni biologi yang berimplikasi pada persoalan hukum. Tetapi ketika kita melihat bahwa hukum juga tidak mengabaikan begitu saja nilai-nilai agama yang hidup, maka kemudian perihal pemusnahannya meskipun tidak diatur secara rinci caranya seperti apa, tentu juga saya pikir tidak meninggalkan nilai-nilai agama yang lazimnya juga digunakan ketika terjadi pengakhiran kehidupan seperti itu atau berakhirnya kehidupan. Kalau pertanyaannya adalah pemusnahan ini legal atau tidak, ya sementara karena undang-undang memang mengatur bahwa pada fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggaraan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah harus memusnahkan kelebihan embrio, maka memang dalam hal ini pemusnahan itu menjadi sesuatu peristiwa hukum yang diatur oleh undang-undang dan memang diharuskan oleh undang-undang. Dan menjadi persoalan memang ketika sper embrio itu tidak dimusnahkan, maka saya rasa mungkin di dalam beberapa waktu dia juga akan musnah dengan sendirinya ya Romo ya, maksudnya akan mati begitu. Maka alternatif yang ditawarkan adalah adopsi tadi. Tapi sekali lagi ketika orang Indonesia ini akan mengadopsi, tentu pertimbangannya tidak hanya
soal pertimbangan biologis saja, tetapi menyangkut pertimbangan-pertimbangan nilai keagamaan, nilai sosial, dan lain sebagainya. Untuk hukum, ya pasti ketika terjadi adopsi, hak-hak keperdataan tentu akan mengikuti hak-hak keperdataan dari kedua orang tuanya. Tetapi tentu juga ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kemudian bagaimana dengan yang therapeutic cloning? Ya, undang-undang masih membuka peluang untuk itu, tetapi memang kalau dilihat dari kemanfaatan seperti yang sudah diutarakan Romo tadi, saya pikir mungkin ini juga perjalanan panjang untuk sampai pada melegalkan seperti itu, Pak Sam. Ya, bagaimana Pak Selamat? Ada yang mau tanggapi? Cukup, cukup. Terima kasih, Romo dan juga Bu Dr. Rifita. Terima kasih, moderator, Pak Tommy. Iya, terima kasih Pak. Silakan Pak Peter langsung. Ya, saya mau menambahkan sedikit saja. Perkembangan di Eropa yang terakhir itu bahwa therapeutic cloning memang tidak difasilitasi, tidak funded by the state. Jadi negara tidak akan membantu itu. Jadi bukan melarang, tetapi tidak membantu. Tetapi seandainya itu dilakukan self-supporting finance, kemudian ada yang melakukannya, itu tidak dilarang. Jadi keberadaannya tidak dilarang, namun tidak difasilitasi. Kemudian yang kedua masalah spare embryo itu. Spare embryo itu ya, kita jangan mengambil langkah-langkah yang bisa menimbulkan spare embryo, begitu saja. Jadi tadi disebutkan oleh Bu Yovita bahwa ada kemungkinan apakah dibiarkan membusuk atau musnah sendiri dan sebagainya. Ya, kita tidak mengambil pilihan ke sana. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut. Jadi bagaimanapun alasannya, itu adalah potential human being ya. Jadi tidak boleh diperlakukan unethical. Terima kasih. Ya, saya tanggapi sedikit Pak Peter. Memang ini menjadi persoalan ya ketika para pembuat undang-undang juga akan menyusun sebuah substansi untuk menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Ini memang menjadi persoalan tersendiri. Nah, harapannya memang kalau saya sebagai orang hukum, penstudi, ya saya katakan seperti itu, memang ujungnya ini juga ada pada legislatif ya. Dan tentu pertimbangan legislatif itu juga cukup banyak di dalam menghasilkan menjadi sebuah produk undang-undang. Tetapi memang dengan undang-undang yang ada, yang sekarang ini menjadi panduan perilaku bagi riset dan pemanfaatan stem cell, ya, atau juga yang sudah membahas tentang riset menggunakan embrionik dan non embrionik ini tentu juga bukan statis, dia akan berkembang juga turut dengan dinamika perkembangan zaman. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Yovita. Ini ada tadi menanggapi untuk kepada Romo ya. Bagaimana Romo terkait mengatasi spare embrio dari sisi etik? Oke. Begini. Sebelum menanggapi, saya pertama ingin mengatakan begini. Telinga saya itu menjadi nggak enak ketika kita berbicara mengenai reproduksi, gitu ya. Mengapa kok nggak enak? Karena manusia itu bukan hasil dari produk, bukan hasil dari pabrik dan sebagainya, begitu ya. Ini sehingga telinga saya merasa nggak enak. Demikian juga perempuan yang melahirkan itu dia bukanlah pabrik. Ya, sehingga saya selalu mengatakan saya nggak enak ketika kita itu berbicara mengenai reproduksi, entah itu KESPRO, kesehatan reproduksi atau whatever lah pokoknya. Saya lebih senang memakai istilah procreation gitu ya. Procreation itu berasal dari create, itu berarti mencipta. Kalau kita sebagai orang beragama kita percaya bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan. Demikian kalau toh tidak percaya kepada agama sekurang-kurangnya ya manusia yang baru itu ciptaan dari bapak ibunya lah sekurang-kurangnya begitu. Tapi yang jelas bukan hasil dari pabrik sehingga dia bukan produksi. Ya, apalagi ada produksi massal begitu sangat nggak enak. Anyway. Kalau yang kedua, di mana? Ya. Oke, kalau di mana itu berkembang biak gimana, Bro? Dok. Ya, kalau saya akan lebih memakai istilah procreation in spite of reproduction. Begitu. Oh, okay. Ya, ya, karena
Ya, karena procreation itu berasal dari kata create, itu adalah mencipta. Ya, sehingga ketika kita berbicara mengenai manusia sebagai orang beragama, manusia adalah ciptaan Allah. Ketika kita bicara mengenai dengan orang yang tidak beragama, sekurang-kurangnya anak itu adalah ciptaan dari bapak ibunya, tapi bukan hasil produksi dari bapak ibunya, gitu loh. Dan tapi yang bagi saya yang lebih merendahkan martabat wanita yang mengandung itu seolah-olah dia itu pabrik. Gitu. Iya. Jadi itu kan produksi, itu adalah produksi, reproduction. Itu menurut saya itu melecehkan perempuan dalam kasus ini, ya, melecehkan seorang perempuan. Anyway, karena itu reproduksi itu bagian dari atau syarat kehidupan. Iya. Saya hanya memakai istilahnya saja. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Karena setiap terminologi selalu mengandung ideologi apa yang ada di belakang suatu terminologi itu. Ya. Jadi saya setuju bahwa itu bagian dari situ, tapi saya hanya memakai soal istilahnya saja. Anyway. Baik Romo, ini melanjutkan dari pertanyaan dari penjelasan Romo. Ada yang bertanya. Ya. Jadi begini, menurut saya belum menjawab tadi kan? Atau sudah? Belum. Sudah. Ini saya langsung lanjutkan dulu pertanyaannya Romo. Oke, silakan. Menurut Romo sendiri, karena Romo seorang imam, lantas menurut Romo ketika ada seseorang ingin dia setuju dengan cloning manusia dengan argumen bahwa kita pun juga cloning sang pencipta dalam hal ini adalah Tuhan. Bagaimana Romo menyikapi hal tersebut dari sudut pandang agama? Dari sudut pandang agama, kalau kita bicara mengenai Christianity, tidak benar bahwa manusia itu adalah cloning dari Allah. Dia hanyalah imago Dei. Dia adalah gambar Allah. Ya, dia adalah imago Dei, dia adalah gambar Allah. Sehingga kalau argumen yang mengatakan bahwa manusia toh ini cloning dari Allah itu tidak benar, tidak benar. Tetapi benar bahwa manusia itu adalah imago Dei, dia adalah gambar Allah, jadi gambar Allah. Sehingga oleh karenanya maka manusia itu mempunyai kodrat sebagai imago Dei atau sebagai gambar Allah. Dan oleh karenanya argumen itu logikanya tidak lurus. Ya, logikanya tidak lurus. Dan dengan demikian tentu saja itu ketika logikanya sudah tidak lurus, maka tidak boleh dianggap sebagai suatu argumen yang serius. Ya, terima kasih Romo. Oh, rupanya tadi ada yang masih belum puas terkait spare embrio tersebut, Romo. Mungkin bisa. Ya, spare embrio belum saya jawab, gitu ya. Seingat saya, ketika undang-undang tentang penyimpanan spare embrio yang dikatakan bahwa itu sampai dengan 2 bulan, 2 tahun, lalu sesudahnya boleh dimusnahkan. Teknologi cryopreservation atau pembekuan embrio itu belum begitu canggih. Sehingga ketika kurang lebih umur 2 tahun memang dia sudah rusak. Sehingga dengan demikian kalau toh dibuang, mungkin itu tidak terjadi suatu pembunuhan karena kemungkinan toh kalau dia masih hidup, dia hidupnya juga sudah nggak banget, tetapi nah masalahnya adalah ketika teknologi cryopreservation itu menjadi semakin canggih sehingga disimpan 2 tahun itu masih belum apa-apa, dia masih fresh. Sehingga way out-nya menurut saya ada 2 kemungkinan. Yang pertama dibuat undang-undang bahwa fertilisasi itu hanya boleh kalau itu untuk kalau nanti mau diimplantasikan ke dalam rahim. Konkretnya, seorang perempuan ketika dia IVF ya, kemudian disuntik dengan hormon kesuburan, lalu keluarlah katakanlah 15 ovum misalnya begitu ya. Nah, tidak boleh 15 ovum itu langsung semuanya dibuai. Hanya boleh dibuai 2 misalnya atau 3. Sesudahnya 2 atau 3 itu semuanya diimplantasikan ke dalam rahim. Sehingga dengan demikian tidak akan ada spare embrio. Ini. Sehingga undang-undang bisa mengatur bahwa misalnya fertilisasi hanyalah boleh sejauh itu nanti diperlukan untuk implantasi sehingga yang tidak diimplantasikan dia tetap menjadi ovum dan sperma. Karena ovum dan sperma dia bukanlah manusia. Kromosomnya baru 23 ya, kromosomnya baru 23. Ini.
Lalu yang kedua, kalau toh sudah ada, karena jumlah spare embrio itu di Indonesia itu sudah ada banyak, ya sudah ada banyak, maka way out-nya bagaimana? Tadi sudah Ibu Yovita sudah mengatakan yang paling baik adalah menurut saya adalah embrio adoption. Memang tidak ideal, tetapi pilihannya hanya ada dua. Apa yang kita di dalam bioetika kita sebut sebagai pilihan minus malum. Pilihannya ada dua, yakni yang satu dibiarkan mati. Yang kedua adalah dia dibiarkan hidup. Hidupnya dengan cara yakni diimplantasikan ke dalam rahim seorang perempuan yang lain, lalu undang-undang bisa mengatur misalnya yang boleh mengadopsi hanyalah seorang ibu yang sudah berkeluarga gitu misalnya, sehingga dengan demikian semakin meminimalisir side effect yang bisa terjadi. Oleh karenanya maka bisa terjadi dalam banyak kejadian, apalagi di dunia kedokteran. Ada banyak sekali pilihan-pilihan yang minus malum. Ya, ada banyak pilihan yang minus malum. Semuanya pilihannya jelek semua. Tetapi kita harus memilih yang kejelekannya paling sedikit. Nah, kejelekan paling sedikit itu apa? Ialah diimplantasikan atau dengan embrio adoption tadi. Sekali lagi ini tidak ideal. Tapi masalahnya adalah hanya ada dua kemungkinan. Dibuang, itu adalah aborsi, itu adalah pembunuhan. Dipakai untuk riset, itu juga akan berakhir dengan pembunuhan. Dan tentu saja hidup itu masih lebih baik daripada mati. Prinsipnya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo, jawabannya lengkap sekali. Kemudian ini untuk Bu Yovita, ada yang menanyakan, misalnya cloning manusia itu diperbolehkan dan mungkin pada akhirnya diperbolehkan, lebih baik dia masuk ke KUHP atau ada undang-undang tersendiri atau diselipkan dalam salah satu pasal terkait undang-undang kesehatan misalnya begitu. Silakan Bu. Iya, kalau kedepannya mau undang-undang kah, atau mau PP kah, atau mau Kepmen kah, nah ini terkait dengan efektivitas gitu. Dan mungkin kalau dari teori perundang-undangan memang dengan dia dijadikan sebagai satu undang-undang tersendiri, katakan undang-undang riset dan pemanfaatan. Karena ini sebenarnya awalnya tentu bicara soal stem cell ya. Kalau itu menjadi satu undang-undang sendiri akan baik karena muara dari aturan itu akan menjadi banyak dan lebih kompleks ya, mengatur hal yang lebih spesifiknya itu banyak. Cuma kan persoalannya juga ini kembali kepada pembuat undang-undang atau legislator ya, melihat mana yang lebih urgent untuk diatur terlebih dahulu. Nah, kalau dalam waktu yang mungkin akan lebih singkat ya saya pikir nyantol di undang-undang kesehatan saja itu juga tidak apa-apa karena sudah di pasal 74 itu sebenarnya secara penormaan dia sudah akan menaungi banyak peristiwa hukum terkait dengan cloning, terkait dengan embryonic stem cell, adult stem cell, kemudian juga persoalan macam-macam. Nah, dengan tawaran-tawaran yang sebenarnya sudah cukup banyak tadi diberikan oleh Romo Kus untuk menjadi sebuah substansi undang-undang. Nah, dalam hal adopsi spare embrio itu memang saya berpikir bahwa ini juga perlu undang-undang yang dengan jeli melihat kemungkinan-kemungkinan karena dengan mengadopsi spare embrio itu juga akan berpotensi pada peristiwa hukum baru yaitu surogasi. Nah, surogasi ini memang juga harus diatur sedemikian ya meskipun di dalam undang-undang kesehatan itu juga sudah diatur tentang surogasi, tetapi sekali lagi juga masih belum terbuka sebenarnya untuk praktek surogasi di mana itu dititipkan kepada yang bukan ibu biologisnya seperti itu. Nanti mungkin terkait dengan surogasi ada topik tersendiri ya pada sesi tanggal 15 itu. Nah, memang ini menjadi PR. Tapi oke lah, hal yang juga mungkin baik untuk bisa cepat dilakukan adalah dengan uji material terhadap Kemenkesnya atau terhadap PP-nya itu pun bisa seperti itu, utamanya terkait dengan pemusnahan itu tadi. Nah, saya pikir mungkin seperti itu ya, karena kalau bicara soal pembentukan undang-undang ini memang
ada aspek-aspek lain yang tidak hanya persoalan dari sisi biologi saja, tapi ada banyak aspek lain yang juga akan mewarnai sebuah produk undang-undang itu. Begitu. Ya, terima kasih Bu Yovita. Tadi tergantung efektivitas. Silakan Pak Peter, bisa ditanggapi atau mau bertanya? Ya, sedikit saja. Terima kasih. Ada dua hal. Yang pertama tentang lafal sumpah kedokteran ya. Jadi saya juga risau tentang hal ini. Ini juga sudah pernah saya utarakan bahwa saat ini tidak disebutkan bahwa dalam sumpah kedokteran yang dulunya ada klausul saya akan menghormati kehidupan insani sejak pembuahan, kata-kata sejak pembuahan itu sudah tidak ada. Dan itu di deklarasi Helsinki yang diperbarui tahun 2018, itu juga sudah tidak ada kata-kata itu. Jadi ini apakah mencerminkan sifat atau sikap yang lebih liberal di dalam eksplorasi untuk embrio, ya, untuk tujuan apakah itu terapeutik atau reproductive cloning. Jadi ini yang saya khawatirkan akan terjadi sikap yang lebih liberal, dan ini nanti ada kaitannya dengan undang-undang, sebab undang-undang itu dibuat oleh eksekutif dan legislatif, ya. Jadi kalau semua yang berbicara tentang itu yang berkompeten, tetapi dasar berpijaknya itu sudah lebih liberal dalam hal ini, maka nanti undang-undang yang dihasilkan pasti akan terjadi undermining, ya, akan merugikan terhadap nilai-nilai keluhuran dari embrio itu sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter. Ini ada pertanyaan terakhir untuk Romo ya. Satu pertanyaan terakhir. Sebentar Romo, saya soalnya oke. Begini Romo, ditanyakan, menurut Romo ketika tadi Romo mengatakan cloning manusia lebih baik tidak dilakukan, betul begitu Romo ya? Nah, kemudian secara tegas itu harusnya dijawab dengan perspektif apakah Romo, etika atau agama atau hukum atau apa menurut Romo yang lebih tepat ketika nanti negara pun juga tidak memperbolehkan dan sepertinya memang tidak memperbolehkan cloning manusia tersebut. Silakan Romo. Menurut saya argumen bisa dari semua segi ya. Kalau kita berbicara mengenai bioethics itu adalah yang lintas disiplin, ya, interdisiplin dan sebagainya. Sehingga bioetik dia tidak pernah berbicara hanya dari satu sudut saja. Oleh karenanya, maka pendekatan bioetik, misalnya kita ingin mengatakan larangan terhadap itu. Larangan itu kan merupakan suatu kesimpulan. Tetapi logika apa yang ada di balik itu, itulah yang paling penting. Maka logikanya bisa logika hukum, logika etika, logika agama. Apalagi kalau kita di Indonesia, saya kira peran dari agama ini masih sangat besar, sehingga tidak bisa ditinggalkan. Salah satu kalau kita berbicara mengenai agama, ya, mengapa cloning itu tidak boleh? Karena ini playing God ini, ya, dia akan bermain manusia seolah-olah dia bertingkah laku sebagai seorang bertingkah laku sebagai Allah. Karena apa? Karena menciptakan manusia itu adalah hak prerogatif dari Allah. Sementara dalam kasus ini seolah-olah manusia itu betul-betul menciptakan yang lainnya. Walaupun dalam arti tertentu sebenarnya nggak so-so lah. Nanti kalau kita bicara mengenai genetic engineering, di situ pasti akan jauh lebih besar masalahnya mengenai playing God tadi. Ya, kalau kita bisa berbicara mengenai rekayasa genetika, maka di situ playing God menjadi jauh lebih parah lagi. Anyway, dengan demikian menurut saya langkah hukum yang harus dibuat harus berdasarkan pertimbangan macam-macam, pertimbangan etika bioetika, pertimbangan agama, ya tentu saja pertimbangan dari
apa istilahnya local wisdom, ya, dari local wisdom yang ada di situ harus kita perhitungkan juga. Maksudnya adalah ini demikian juga dari segi psikologis. Segi psikologis ini besar nanti pengaruhnya. Sekarang saja misalnya ada seorang anak yang diadopsi oleh orang lain dan dia itu tidak tahu siapa orang tua biologisnya, dia akan cari sampai ketemu siapakah ibu biologisnya, siapakah bapak biologisnya. Nah, ketika orang itu diklon, ya, dia kan tidak jelas sebenarnya. Katakanlah si A diklon menjadi B. Siapa yang menjadi orang tua dari B ini? Apakah A ini ataukah orang tuanya dari A itu? Ya, yang harus kita sebut sebagai bapak dan ibunya. Ini kembali bukan hanya masalah hukum, bahwa nanti hukum bisa mengatakan bahwa yang menjadi orang tua adalah yang memeliharanya, misalnya begitu. Tapi ini dari segi psikologis itu akan besar sekali pengaruhnya, karena orang tidak bisa mengatakan saya itu anaknya si A atau anaknya si B. Karena apa? Dia hanya berasal dari satu sel saja. Sehingga segala macam bisa dikerahkan untuk akhirnya hukum akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa human cloning itu forbidden. Begitu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Romo. Berarti memang harus dilakukan oleh berbagai pendekatan, tidak bisa melalui satu keilmuan saja. Silakan Romo, ini karena sudah mendekati waktu akhir, kira-kira Romo bisa memberikan closing statement terkait cloning manusia. Silakan Romo. Baik, cloning manusia ini ketika pertama kali diluncurkan, banyak orang yang sangat optimis. Misalnya ada kelompok-kelompok agama, dia mengatakan, untuk apa kita juga harus mencari hidup kekal di surga? Wong kita aja bisa hidup kekal di dunia kok. Misalnya ya, bahwa ini orang lalu nanti sudah sampai tua diklon lagi, maka dia menjadi muda lagi. Nanti tua lagi menjadi klon lagi, menjadi muda lagi, dan seterusnya. Tetapi ternyata itu enggak berjalan yang seperti itu. Ya, jadi maksud saya adalah perkembangan ilmu pengetahuan itu memang harus diuji dengan prinsip-prinsip tertentu, ya, prinsip tertentu yang it must be guided by ethical principle. Sekurang-kurangnya itu. Karena kalau tidak, maka manusia di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dia harus menjadi pusat dari perkembangan itu. Human being must be in the center of the development. Nah, harus menjadi pusat. Dia tidak boleh disingkirkan menjadi yang ada di pojok. Dalam arti manusia tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu alat. Dia harus menjadi sumber dari segala-galanya. Konkretnya, manusia harus menjadi subjek pelaku dari teknologi itu, dan dia tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu alat. Misalnya, sekali lagi, terapi cloning, mengapa ini menjadi masalah? Karena pada waktu itu, manusia hanya dipandang sebagai alat saja. Sehingga dengan demikian, ya, walaupun motivasinya sangat mulia, akan tetapi kalau pelaksanaan dari motivasi itu melanggar prinsip yang paling fundamental, yakni menghormati hidup, maka perbuatan itu bukanlah suatu perbuatan yang baik. Yang kedua adalah, apa yang secara teknik bisa dilakukan, belum tentu bahwa dia secara etika juga boleh dilakukan. Secara teknik bisa saja cloning bisa dilakukan, tetapi apa yang secara teknik bisa dilakukan, belum tentu bahwa dengan demikian secara etis juga boleh dilakukan. So dengan demikian harus ada guiding principle yang ada di situ supaya tidak menjatuhkan manusia menjadi objek dari ilmu pengetahuan. Dan dalam hal ini saya kira salah satu novel yang sangat terkenal dalam bidang ini ialah saya lupa namanya. Frankenstein. Mungkin. Oh ya. Ya, Frankenstein. Ya. Jadi Frankenstein itu dia adalah seorang dokter, seorang ilmuwan. Dia mengklon, ya, dengan istilah waktu itu belum, menciptakan sebuah makhluk hidup yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya dia memberontak melawan sang pencipta, akhirnya justru membunuh sang pencipta.
ini hanyalah science fiction in which we have to be kita betul-betul harus hati-hati ketika berhadapan dengan ilmu dan teknologi. Di satu pihak ilmu dan teknologi tidak boleh dihentikan. Saya juga tidak punya pretensi untuk menghentikan perkembangan ilmu dan teknologi, itu bodoh kalau ingin menghentikan. Akan tetapi perkembangan ilmu dan teknologi harus dipimpin dengan prinsip-prinsip supaya tetap menempatkan manusia pada pusat dari perkembangan itu, at the center of the development. Tidak boleh dia disingkirkan menjadi suatu alat atau apapun yang ada di situ. Sehingga the final criteria apakah sesuatu itu boleh atau tidak adalah human dignity. Apakah sesuatu itu bertentangan dengan martabat manusia atau tidak. Kalau sesuatu bertentangan dengan martabat manusia, maka no. Sementara kalau dia mempromot human dignity, maka pada waktu itu kita harus terus melakukannya. Oke, dari saya terima kasih itu saja. Ya, baik. Terima kasih Romo, penjelasannya sangat komprehensif. Begitu juga dengan Bu Yovita. Ada yang chat secara pribadi kepada saya, nanti mungkin bisa lewat grup saja kita berdiskusi. Tema hari Jumat, Bu Yovita? Temanya terkait? Iya, hari Jumat itu homoseksuality. Oh ya, homoseksuality. Iya, ya. Nanti dengan narasumber Dr. Peter. Ya, dengan Pak mungkin, Peter. Ya. Berarti Bapak Ibu nanti kami juga mengundang Bapak Ibu bisa turut serta memberikan pemikirannya terkait tema homoseksual di hari Jumat tanggal 8 jam 7. Baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber, kepada peserta yang telah setia mengikuti ini hingga pada saat detik hari ini. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Bu Yovita.